Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik hari ini ya, saya akan mereview tentang konsep koperasi yang dari awal memang konsep koperasi ini menjadi satu hal yang sangat eh, dikuatkan gitu ya konsepnya. Jadi selain pengertian, terus kemudian prinsip, konsep adalah salah satu bagaimana menguatkan koperasi itu tetap menjadi tujuan atau menjadi hal yang sangat dipentingkan gitu ya konsep, karena tanpa konsep nanti koperasi menjadi tidak berjalan dengan semestinya. Kalau kita lihat pengertian koperasi ya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 ya, di mana di situ tertera bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengeranggotakan orang ya atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Jadi itu undang-undangnya nomor 25 tahun 92. Kemudian landasan koperasi di sini ada landasan Pancasila tentunya ya, menjadi hal yang sangat utama dari negara kita ya, termasuk koperasi ini menjadi salah satu landasannya adalah Pancasila ya. Kemudian di dalamnya ada landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian landasan mental berupa kesetiakawanan dan kesadaran berpribadi, dan landasan operasional. Nah, itulah landasan-landasan yang dipakai oleh koperasi. Karena begitu mulianya koperasi ya. Kalau koperasi ini dari awal saya katakan, koperasi itu kalau memang betul-betul dijalankan dengan murni dan konsekuen, itu Indonesia ini menjadi negara yang makmur ya, yang sehat gitu ya, tidak seperti sekarang mungkin ya, di mana hutang negara kita itu banyak sekali ya. Mungkin sampai ada yang mengatakan bahwa tiap bayi yang lahir di Indonesia ini baru lahir ya ke muka bumi ini sudah kalau dibagi rata utangnya, rata-rata bayi di Indonesia ini yang baru lahir 25 juta lah megang kebagian utangnya ya. Ya itulah kenyataan hidup ya. Tapi kita tetap optimis bahwa negara kita akan terus maju ya, terus berkembang dan seterusnya ya. Asal kita mempunyai suatu keoptimisan dan semangat. Ya. Nasionalisme menjadi kata kunci ya di dalam kekuatan ekonomi saat ini ya. Jadi kalau nasionalismenya kuat, maka ekonomi kuat. Nasional itu kan asal daripada mencintai produk-produk dalam negeri, itu menjadi suatu bentuk nasionalisme, kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Ya. Tujuan koperasi itu juga salah satunya adalah gotong royong. Kalau misalkan nasionalisme yang kuat, maka gotong royong ini menjadi sesuatu yang tidak ada masalah gitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang aja gotong royong itu di mana di negeri ini atau di lingkungan ya sudah mulai turun gitu ya. Masa bodoh dan seterusnya ya. Ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan ya. Ya kayak terutama di lingkungan tuh yang paling ini kerja bakti itu juga mulai sekarang udah sedikit ya yang mau kerja bakti. Itu satu cerminan ke penurunan gotong royong. Itu dari hal yang kecil saja ya, kerja bakti di lingkungan tuh udah sangat minim ya, yang kali mungkin nyuruh orang gitu ya, bayarin orang untuk ganti gitu ya, tapi nggak maksimal juga. Padahal di sini maksudnya adalah kebersamaan ya, kebersamaan.
Nah, dalam prinsip koperasi itu kebersamaan menjadi kata kunci yang tidak bisa dilepaskan. Ya, di dalamnya terdapat karena gotong royong tadi ya, gotong royong, kekeluargaan ya, menjadi satu hal tujuan koperasi itu diciptakan. Ya. Nah, tujuan koperasi di sini satu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya. Kemudian berperan secara aktif ya, mempertinggi taraf kehidupan anggota dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. Dan yang keempat, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, kita lanjut ke prinsip koperasi. Nah, ini yang harusnya kita sudah nah ini untuk menghindari ya penyelewengan-penyelewengan yang sering terjadi dalam koperasi. Ya, penyelewengan seperti apa penyelewengan? Nah, di dalam prinsip koperasi ini diatur ya. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Ya. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, jadi tidak ada monopoli. Ya. Kalau sukarela tuh sukarela tuh nggak ada paksaan, dia nggak ada paksaan, dia mau ikut mau enggak. Jadi kalau orang nggak dipaksa itu kan santai ya, enak, terus luwes gitu ya, nggak berat juga ya, nggak berat dalam menjalaninya. Kemudian nih keadilan, yang ketiga pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, ya, nggak ada yang tidak adil, nggak, semua adil dalam koperasi ini. Indahnya di situ, cuman implementasinya ini saja ya, kadang-kadang di lapangan biasanya kalau koperasi itu masalahnya adalah di ketuanya ya. Selain SDM dan ketuanya, biasanya membawa kabur uangnya atau gimana, itu di SDM. Ya. SDM ini yang menjadi hal yang sangat sering terjadi permasalahannya. Kemudian pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Nah, ini penting karena di dalam koperasi itu diarahkan untuk kemandirian. Kemandirian seperti apa? Ya, kemandirian ya kalau Bung Karno dulu bilang mandiri itu apa? Berdikari ya, berdikari. Artinya apa? Berdiri di atas kaki sendiri gitu. Itu istilah Bung Karno itu. Berdikari. Mandiri itu adalah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya ya tidak tergantung ya. Koperasi ini sebagai mitra gitu ya. Jadi bukan kita bergantung kepada koperasi tapi mitra, sebagai mitra. Ya. Terus prinsip yang ketujuh adalah yang keenam adalah pendidikan berkoperasi. Di sini di dalamnya tentunya ada suatu pendidikan, pelatihan dan seterusnya. Di mana profesionalisme menjadi kata kunci untuk menuju ke keberhasilan. Dan yang ketujuh di sini adalah kerjasama antar koperasi gitu ya. Nah, dalam kerjasama antar koperasi ini sangat dibuka luas gitu ya, antar koperasi tentunya ya, koperasi yang besar maupun yang kecil ini saling bersinergi ya. Tentunya ini tidak hanya antar wilayah tapi antar di regional, tapi juga beda regional gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan bekerja sama, terutama untuk koperasi-koperasi yang sejenis ya, koperasi pertanian ya, perkebunan ya, itu dimungkinkan untuk kerjasama ya. Nah, fungsi koperasi ya, ini ada alat perjuangan ya, perjuangan ekonomi. Tentunya bisa perjuangan ekonomi ya, bukan perjuangan ekonomi, karena musuh kemiskinan itu adalah musuh yang paling besar itu adalah dalam satu masalah adalah kemiskinan. Ekonomi menjadi solusi bagaimana cara untuk
mengurangi kemiskinan, ya, mengurangi tingkat kemiskinan. Kalau menghilangkan nggak bisa ya. Kalau misalkan menghilangkan kemiskinan agak susah, ya, jarang. Pasti namanya ada kaya ada miskin, ya. Cuman mengurangi mungkin, ya. Seperti kita inflasi, ya. Inflasi itu ya nggak bisa nol, harus 10, ya. Jadi ada digitnya lah kalau nggak nol gitu. Kalau nol ya berarti tidak ada dinamika. Kemudian fungsi koperasi juga sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional. Salah satu wadah untuk menghimpun kekuatan ekonomi yang lemah, ya. Kemudian yang ketiga, yang C, sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia. Lalu fungsi koperasi juga sebagai alat pembina masyarakat dan untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kita geser kemudian ke bentuk-bentuk koperasi. Nah, ini apa saja nih ya? Bentuk-bentuk koperasi. Koperasi itu, ya, ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, koperasi jasa, koperasi produksi, ya. Nah, ini bentuk-bentuk koperasi, ya. Jadi kalau koperasi itu menjadi salah satu bentuk, ya, badan salah satu bagaimana solusi perjuangan alat ekonomi negara, ya, yang dalam bentuk koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, ya. Ini kan artinya sangat mengaspirasi, ya, mewakili kebutuhan masyarakat, ya. Dari sisi koperasi produksi berarti dia menaungi perusahaan-perusahaan, ya, khususnya perusahaan kecil dan menengah dari sektor produksi. Konsumsi apalagi, ya, koperasi konsumsi seperti makanan, ya, kebutuhan pokok dan seterusnya. Jasa, bagi jasa, ya, jasa ini bisa macam-macam, ya. Koperasi sifatnya jasa itu macam-macam, ada pendidikan, pembangunan, ya, terusnya. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Nah, ini yang sering dan biasanya koperasi itu di Indonesia sampai pada simpan pinjam, ya. Kebanyakan itu, ya, hampir hampir 75% lah koperasinya simpan pinjam. Kemudian peranan koperasi dalam perekonomian ini ada 5. Satu adalah kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Kedua, penyedia lapangan kerja yang terbesar. Ketiga, pemain penting dalam pembangunan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, ya. Dan keempat, ini pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang kelima adalah sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Ada, ya, koperasi yang kayak di Aceh itu kemarin saya sudah jelaskan, saya ceritakan tentang koperasi Babu Royan tentang kopi, ya. Itu ekspor, dia selalu ekspor. Pasarnya itu ada di Eropa, nggak ada di Indonesia, ya. Jadi semua kopi-kopi yang ada di Takengon itu kebanyakan di koperasi Babu Royan itu pasarnya adalah Eropa. Nah, ini sebagai sumber devisa yang luar biasa, ya, karena koperasi kopi yang diekspor ke Eropa itu, ya, tentunya harganya nggak main-main gitu, ya. Nah, ini tentunya yang bisa, ya, nah, ini dipertahankan, kalau perlu ditambah, ya, jenis-jenis koperasi yang bisa mengarah kepada ekspor, ya. Ya. Jadi bentuknya tetap koperasi, tetapi koperasi yang berorientasi ekspor, luar biasa itu, ya. Itu yang luar biasa kalau koperasi seperti ini dikembangkan, luar biasa. Kemudian kita bergeser ke pengorganisasian koperasi. Nah, ini ada 3, ya. Ya, RUPS, rapat umum, rapat anggota, ya, pengurus dan pengawas. Nah, ini 3 ini aja nih organisasi koperasi itu.
rapat anggota, pengurus dan pengawas. Ini semuanya anggota ya, karena pemilik juga, karena ada apa namanya, ada modal kan, tabungan ya, simpanan di koperasi itu. Karena dari anggota untuk anggota. Ya. Nah, kemudian sumber permodalan koperasi ini ada modal langsung dan modal tidak langsung ya. Jadi ini kalau yang langsung ya dari anggota, yang tidak langsung melalui pinjaman atau mungkin dari investasi ya, kemudian dijadikan modal kembali dan seterusnya. Jadi perputaran ya, putaran terus. Kalau modal langsung itu ya dari simpanan ya, dari simpanan anggota. Karena kan dari anggota untuk anggota, itu koperasi kan bagusnya begitu ya. Ya. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ada modal sendiri dan modal pinjaman. Nah, tentunya modal pinjaman ini kita harus berhitung ya, ada teorinya, ada analisisnya ya. Ada kalau di dalam akuntansi itu ada leverage ya, manajemen keuangan ya, ada leverage. Jadi jangan modal pinjaman itu kita tidak boleh lebih besar pasak daripada tiang operasi ya. Yang nantinya itu ada leverage ya, analisis leverage yang menilai apakah pinjaman itu ya menimbulkan beban, menambah beban atau ternyata bebannya tidak, artinya masih ada untungnya ketimbang nanti kalau kita modal terlalu banyak pinjaman selain dari artinya lebih besar pasak daripada tiang ya. Jadi kalau misalkan pinjaman lebih besar tapi pinjamannya besar tetapi bebannya juga makin besar, sama saja ya, mendingan pakai modal sendiri. Nah, ini untuk pengaturan modal dalam koperasi diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Ya. Sekali lagi untuk modal pinjaman ini harus hati-hati dalam koperasi. Ya. Gunakan terus teori leverage ya, analisis leverage ya. Jadi bagaimana sih menghitung? Nah, jadi leverage itu menghitung besarnya pinjaman tuh sebaiknya seberapa dengan aktiva kita. Jadi analisis kelayakan pinjaman sebenarnya di teori analisis leverage ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk mereview koperasi ya, prinsip koperasi, dan ini jadi ini suatu pengulangan yang menambah saja ya, sambil mengingatkan tentang bagaimana koperasi itu bekerja ya, bagaimana koperasi itu berjalan dengan seharusnya. Jadi profesional koperasi itu ya, profesionalitas koperasi itu menjadi hal yang sangat utama ya. Kalau misalkan koperasinya tidak profesional ya tidak akan maju, masalah cenderung akan akan mati gitu ya, akan berkurang ya, seperti itu. Baik, sampai situ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.